Sosialisasi PPDB 2021 tentang penerimaan anak sekolah tingkat SMA maupun SMK peraturannya saat ini terbilang cukup bagus dan berbeda dengan tahun 2020 yang harus mengikuti radius zonasi di lingkungan setempat sekitar 50%. Tetapi ada yang cukup disayangkan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Taufikul Rahman memohon kepada para senior dari Dapil Balikpapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mewujudkan SMK 7 yang selalu dibangga-banggakan oleh DPRD Provinsi bahwa tahun ini akan dibangun dengan dana 10 miliar dan ternyata sampai saat ini belum dilaksanakan. Senior saya, Pak Haji Andi Lala, kebetulan beliau Ketua LPM, saya harus hormat Pak, karena saya adalah didiknya beliau. Dan yang saya hormati ayahanda saya kaget juga beliau jadi Ketua MKKS, karena kemarin begitu ditelepon, harusnya anak yang nelpon minal aidin wal faizin tertangkap, bapaknya yang nelpon, Tuhan berdosa saya. Jadi dia boleh marah saya Bu, karena orang tua wajib marahin anak kalau salah. Ketua MKKS SMA, SLTA, Kota Balikpapan, dan kakang mas saya, Ketua MKKS SMK. Saya bilang kakang mas karena ada histori. Terakhir saya minta masukan SMK 4, begitu saya ketemu sama kakak kandung beliau, komunikasi, 2 hari meninggal dunia. Ini yang saya, karena pas posisi di Bandung pada waktu itu. Yang saya hormati seluruh lurah, wakil camat, dan Bapak Babinsa, serta para guru yang sampai saat ini saya berdiri berkat jasa-jasa beliau, berkat ilmu beliau, berkat akhlak, adab yang beliau berikan kepada saya, sehingga saya berdiri mengemban amanah rakyat. Saya bukan pejabat, tapi saya pesuruh rakyat. Biar cukup diketahui, DPRD itu bukan pejabat, tapi pesuruh amanah rakyat, mewakili. Ya, jadi kalau kita diminta, disuruh, ya kita harus ikut melayani, bukan kita dilayani. Itu Pak. Yang saya hormati dan kami banggakan seluruh guru, mohon izin saya ada beberapa item yang penting, termasuk nanti masalah SMK Negeri 7 yang kebetulan di samping saya, senior saya ini yang ikut memperjuangkannya pada waktu itu dan terus berteriak di saat beliau aktif menjadi anggota DPRD Kota Balikpapan, yaitu Prof. Haji Lala saya. Dan saya waktunya untuk meneruskan teriakan perjuangan beliau untuk SMK Negeri 7 nanti. SMK Negeri 7 ini bukan hanya perjuangan yang harus kita berteriak di DPRD Provinsi melalui DPRD Kota Balikpapan, tapi peran aktif justru dari Dinas Pendidikan Provinsi, ya, yang selalu berkomunikasi Pak, yang seharusnya rajin berkomunikasi bagaimana situasi Kota Balikpapan sesungguhnya, apalagi di Balikpapan Barat sudah jelas dijelaskan bahwa anggaran SMK Negeri 7 yang saat itu disebutkan oleh anggota DPRD Provinsi kemarin ada kurang lebih 10 miliar. Kenapa nggak dilanjutkan terus oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi? Jadi jangan diminta bahwa anggota DPRD lagi, oke, saya akan lakukan dan saya akan teriak pada hari ini. Tapi apa peran pentingnya pendidikan provinsi? Apa proaktifnya? Yang harusnya dia berkomunikasi dengan Pak Sekda, Pak Sekprov. Pak Sekprov ini orang Balikpapan pada saat itu. Dan harus SMK Negeri 7 bulan ini sudah dilelang Pak. Gitu. Ini anggota DPRD gitu biasa, orasinya begitu. Di narasi saya selalu begitu. Nah itu. Jadi bukan hanya di masalah anggota DPRD, bagaimana caranya? Betul, kami ada pesuruhan. Tapi kami sudah cukup untuk berteriak dan kami sudah mengalokasikan dan kami sudah berkomunikasi. Tinggal peran aktif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memikirkan bagaimana tentang tata cara
pembangunan SMK Negeri 7 ini akan terwujud. Anggarannya sudah ada kemarin. Mohon izin Pak. Sudah ada. Sudah dibicarakan sama anggota Komisi 3. Dana bagi bangga provinsi, dana disiapkan 10 miliar. Kenapa tidak ditangkap ini barang? Kenapa tidak ditangkap ini pembicaraan? Genjot di sana. Kalau saya Pak bolak-balik ke Samarinda, agak repot. Gitu. Kita hanya bisa melalui media. Kita hanya melalui komunikasi. Tapi sebatas mana kita? Makanya saya sempat bicara, kenapa tidak dikembalikan aja? Supaya ada tadi bicara, ada dana Bosda. Sudah kembalikan aja semua. SMA, SMK itu dikelontor lagi oleh Kota Balikpapan. Kalau tidak mampu itu provinsi pendidikan. Saya sempat ngomong tahun 2020. Pada saat itu kita gonjang-ganjing untuk masalah PPBD. Sampai kami semacam pengemis. Karena apa? Saya jam 2 malam didatangi para warga untuk bagaimana anaknya masuk ke sekolah. Tapi memang itu tugas saya sebagai wakil rakyat. Wajib mengayomi dan wajib melayani. Mau jam berapa aja boleh. Tapi ada beberapa oknum-oknum juga kepala sekolah yang memanfaatkan keadaan ini juga. Tapi saya dilarang. Jangan. Ingat ya. Jangan. Oke. Jadi, mari kita intervensi. Bagaimana? Ini sangat luar biasa. Saya sangat salut. Ini PPBD 2021. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang bahasa ini. Bukan oknum kepala sekolah aja, Pak. Tapi oknum ketua penerimaan juga bermain-main dengan hal ini. Saya punya semua, tapi saya dilarang. Jangan. Alhamdulillah bahwa di 2020 sudah menjadi suatu keberhasilan. Sampai terakhir saya ketemu ketua MKKS dan itu ada 2 murid yang alhamdulillah diterima. Selesai semua urusannya dibantu sama ketua MKKS sebenarnya kepala sekolah SMA 5 dan itu selesai semua dan tidak ada masalah. Nah jadi Pak, Bu, ini hanya pesan saya sebagai kepala sekolah. Negara Indonesia, amanah dari Presiden Republik Indonesia. Anak bangsa Indonesia tidak boleh tidak ada yang tidak bersekolah. Wajib diterima. Walaupun ketentuan ini telah ditetapkan, tapi ketentuan belum tentu tidak dilanggar. Itu. Insya Allah atas pesan dari Ketua MKKS SLTA, mulai hari ini saya akan berteriak untuk bagaimana SMK Negeri 7 bisa dilaksanakan. Tapi ini sudah terlambat. Terlambat. Kenapa? Waktunya lelang sudah selesai. Kapan pembangunannya? Berapa bulan masa pembangunannya? Gitu loh. Ini sudah bulan 6. Pelelangan itu jatuh di bulan 4 April. Nah, jadi kalau dipermasalahkan, ya tolong disalahkanlah. Pak Mokanto, berani nggak berteriak dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsinya? Kalau saya, gak ada urusan Pak. Saya kasih live pada waktu saya bertemu dengan beliau. Bagaimana caranya saya akan buka baju untuk masyarakat Kota Balikpapan. Kalau jika tidak terima. Jujur, saya punya semua dokumentasi itu. Jadi sudah lama. Nah, makanya saya minta peran aktif juga dari sampaikan sama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, ya, untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Sekprov, berkomunikasi dengan Pak Gubernur, supaya segera permasalahan di Kota Balikpapan tentang masalah SMK Negeri 7 bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Itu. Tapi kalau sudah lewat 2022 Pak, lewat lagi anggaran itu. Percaya, saya akan ngomong. Kenapa? Pasti banyak lagi yang diprioritaskan yang lainnya. Nah ini kesempatan pada saat kita nanti terjadi gonjang-ganjing pada saat tahun BPBD, baru nanti ribut semua untuk masalah anggaran. Demikian Pak, mohon izin dan mohon maaf. Masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sosialisasi PPBD 2021 tentang penerimaan anak sekolah SLTA maupun SMK. Ini sangat bagus sekali. Peraturan saat ini beda dengan tahun 2020 ya, yang harus mengikuti radius. Nah, ini betul-betul zonasi di lingkungan setempat yang diutamakan sebanyak 50%, sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Nadiem Karim yang telah merubah dan turun ke lapangan
pada saat kunjungan beliau ke Balikpapan. Nah, cuma saya sangat menyayangkan sekali dan saya bermohon kepada senior kakanda saya dari Dapil Balikpapan, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, wujudkan SMK Negeri 7 yang selalu didengung-dengungkan, yang selalu dibangga-banggakan oleh DPRD Provinsi bahwa tahun ini akan dibangun dengan dana ada 10 miliar. Nah, ternyata sampai saat ini belum ada. Dan ini yang dijadikan permasalahan, yang khawatir nanti ini terjadi keributan lagi tentang kuota. Jadi saya jadi bingung. Tadi diminta oleh Ketua MKKS SLTA Pak Imam Musjai meminta dan berpesan kepada saya sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan, Dapil Balikpapan Barat, ya. Dan saya di sini diundang bukan sebagai anggota DPRD tapi sebagai Ketua LPM Kelurahan Baru Ilir. Nah, tapi dari pembicaraan beliau menyangkut dengan masalah keanggotaan DPRD Kota Balikpapan, peran aktifnya. Nah, saya sebagai anggota DPRD Balikpapan, ya, dibuat tanda kutip bahwa di luar dari Ketua LPM Kelurahan Baru Ilir, bermohon, ya, mari wujudkan itu SMK Negeri 7. Jangan hanya ceritanya aja, jangan hanya pengeksposan di medianya saja, tapi ternyata apa yang diminta 2021 tidak terwujud. Apa yang mau dilelang? Ya, bulan 4 itu sudah yang kita tahu adalah masa lelang. Dan ini sudah menyangkut masuk bulan 5 dan bulan 6. Kapan pembangunannya? Terus mana DED-nya? Gitu. Dan semoga perjuangan ini oleh Dapil Balikpapan Barat, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, yang mau merencanakan SMK Negeri 7, yang sudah didengungkan, yang sudah diumbar kepada masyarakat Kota Balikpapan, khususnya 2022 wajib. Jangan sampai tidak lagi. Ingat, amanah rakyat yang kita dipilih wajib kita jalankan. Bukan hanya sekedar bicara besar tapi tidak ada wujudnya. Ya, saya minta tolong dan bermohon, mungkin kalau ini terwujud, ini sebagai barometer kita bahwa tidak sia-sia masyarakat khususnya Kota Balikpapan, ya, memilih kita semua mendampingi untuk berjuang keras di provinsi yang dari Dapil Balikpapan. Mereka sangat bangga sama kita. Tapi kalau kita tidak ada hasil, semua hanya cerita doang, ya. Kalau bahasa yang lain itu omong doang, ya, 0,0. Bagaimana masyarakat mau percaya? Bagaimana masyarakat istilahnya mau memilih kembali? Ya, lebih baik masyarakat itu memilih yang pasti-pasti saja, yang pasti dapat memperjuangkan amanah rakyat. Ya, sekarang kita harus bisa merubah mindset kepada masyarakat.